Baik, selamat malam Mas Mbak semua. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf minggu lalu saya belum bisa mengisi ya karena masih kurang enak badan. Saya sedang tidak enak badan dan sebetulnya ini juga masih agak harus pemulihan ya. Tapi kalau saya tunda terus nanti tidak bisa. Eh, banyak PR, banyak PR terkait dengan eh, atau banyak hal yang harus ditunda nanti kalau saya menunda-nunda pertemuan. Dan benar pertemuannya kan tinggal dua pertemuan lagi ya, dua pertemuan lagi, tiga sama ini ya. Nah, nanti di pertemuan 13 dan 14 saya rencana akan ada tugas ya, jadi nanti silahkan bisa dikerjakan nanti di pertemuan 13 14, tapi itu nanti sebagai nilai tambahan Mas Mbak semua di perkuliahan saya. Baik, pada malam hari ini kita akan uh, belajar terkait dengan fase pengembangan dalam sebuah manajemen proyek sistem informasi. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari banyak hal terkait dalam proses pengembangan dalam sebuah sistem informasi itu seperti apa gitu ya. Nah, ini nanti uh, materi tidak banyak ya. Uh, jadi untuk pertemuan pada malam hari ini nanti ya saya usahakan singkat karena memang kondisi fisik saya yang belum 100% fit gitu ya. Jadi pada sore hari ini di fase pengembangan nanti akan belajar banyak hal bagaimana kita sebetulnya kalau dilihat dari judulnya kita sudah pernah mempelajari ini gitu ya di pertemuan keberapa itu terkait dengan waterfall model dalam sistem pengembangan atau perencanaan sebuah sistem informasi. Tapi karena ini adalah masuk ke dalam fase-fasenya, maka saya bahas lagi terkait dengan hal ini agar lebih memahamkan Mas Mbak semua yang hadir pada malam hari ini. Jadi fase pengembangan itu semua persiapan untuk fase penyelesaian dan desain yang diterjemahkan ke dalam hasil yang dapat dilihat dan digunakan klien dengan segera. Ya, jadi terkait dengan fase pengembangan ini memang menarik ya bagaimana kita mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen ya atau pengembangan sebuah sistem informasi project sebuah sistem informasi itu uh, fase ini merupakan fase yang sangat penting ya, dalam proses pengembangan sebuah sistem informasi, namanya saja fase pengembangan gitu ya. Bagaimanapun juga ini merupakan hal yang sangat krusial yang benar-benar harus diperhatikan dalam proses pengembangan sebuah sistem informasi. Kemudian untuk pengembangannya ya nanti saya akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah requirement ya. Jadi langkah ini tuh melibatkan konsultasi dengan pengguna, menentukan fitur dan batasan dari tujuan sistem. Jadi ibarat dalam tahap requirement ini obrolan antara tukang dan pemilik rumah. Jadi ditanya dulu pintunya mau berapa, rumahnya menghadap mana, aksesnya di mana saja. Sama kalau di informasi requirement juga seperti itu. Jadi apa yang menjadi tujuan, apa yang akan menjadi tujuan dalam sebuah pengembangan sebuah software ini gitu ya. Nah, apakah akan dibawa kepada sebuah apa namanya fiturnya seperti apa, menunya seperti apa, kemudian eh, atau misal batasan-batasan dari sistem, karena kita kalau mengembangkan sebuah sistem informasi tidak bisa kita apa adanya gitu ya, tidak bisa kita ya ya situ dibuat itu tidak.
Ada sebuah sistem informasi itu ada salah satu keunikan yang tidak dimiliki oleh pengembangan-pengembangan yang lain ya, karena sistem informasi itu kalau dari sudut pandang saya itu lebih apa ya, perubahannya, kemudian eh, signifikansi terkait dengan kebutuhan ya, itu sangat-sangat apa ya, bisa dibilang luar biasa banyak gitu ya. Tapi di sini di dalam sebuah requirement itu harus ada kejelasan. Kejelasan apa? Kejelasan di mana eh, proyek itu akan dibawa kemana, gitu ya. Sistemnya itu akan dibuat seperti apa. Ada berapa klien nanti akan menggunakan. Gitu. Jadi hal-hal ini yang menjadi hal yang sangat penting, menjadi hal yang sangat eh, kita perhatikan bersama karena requirement itu adalah gerbang awal dalam sebuah pengembangan sistem informasi. Kalau tidak ada requirement, sistem asal langsung dibuat, saya tidak tahu nanti misalnya ya saya akan menjamin itu misalnya datanya itu akan sistemnya akan dipakai apa tidak tuh kayaknya saya 100% kayaknya nggak menjamin gitu ya, karena sistem diciptakan bukan karena uh, keinginan dari kalian itu sendiri, tapi hasil pemikiran dari uh, pengembangan sebuah sistem informasi. Nah, yang kedua adalah desain sistem dan software. Jadi pada sistem dan software melibatkan pengaturan struktur komponen software yang akan digunakan dalam pengembangan software itu sendiri. Jadi desain sistem dan software itu akan dibuat seperti apa, akan dikonsep seperti apa, itu harus jelas ya antara desain sistem dan software ini, karena dengan begitu pengembangan sebuah sistem informasi itu akan lebih jelas karena ada desainnya. Nah, proses desain sistem dan software itu melibatkan fase-fase ini ya, banyak ya pasti. Karena kalau kita melihat pengembangan sebuah sistem informasi itu tidak sesederhana yang kita pikirkan, tidak sederhana yang kita bayangkan. Karena pengembangan sebuah uh, sistem informasi itu atau desain sistem dan software itu sangat sangat kompleks sebetulnya ya, mulai dari identifikasi fungsional dan teknis gitu ya. Jadi diidentifikasi, kemudian resiko dan mitigasi. Resikonya apa? Langkah mitigasinya atau penanggulangannya apa? Itu harus tergambar juga ya. Kalau tidak eh, apa namanya, tidak tergambar ya susah gitu untuk menangani resiko yang terjadi gitu kan, kita harus siap. Nah, yang selanjutnya adalah desain sistem ya. Sistemnya akan dibuat seperti apa, didesain seperti apa, itu juga harus ada jelasan ya. Kemudian permodelan atau modeling dalam sebuah software sistem dan database itu sistem dan database itu ada permodelan atau modeling. Dan ada desain software, yaitu software akan desain seperti apa, itu harus ada juga. Kemudian yang selanjutnya adalah uh, yang selanjutnya adalah desain software. Software desain seperti apa. Lalu ada UML ya, Unified Model. Jadi ini sebetulnya salah satu bentuk contoh permodelan sistem ya. Di UML ini memang tidak semuanya itu bisa menguasai karena biasanya tertentu ya, mungkin kapan waktu saya
coba contohkan. Kemudian desain antar muka pengguna, desain UI ini juga penting ya. Orang itu kadang desain antar mukanya dengan dibuat seperti apa. Kemudian desain database ya, desain database itu ya secara strukturnya, secara konsepnya itu harus jelas gitu ya terkait dengan desain-desain yang ada di tahap ini. Jadi itu hal yang harus kita ketahui bersama. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan software. Pengembangan software ini bentuk software yang digunakan yang akan digunakan oleh pengguna mulai dibangun seperti sebuah gedung di mana konstruksinya mulai disusun dalam tahapan signifikan. Aku akan mulai tampak bentuk bangunannya ya. Jadi memang langkah-langkahnya biasanya atas pengembangannya itu ya dari pemrograman itu ya, integrasi sistem, debugging sama programmer. Jadi kalau saya lihat di sini pengembangan software agak lucu ya, antara pemrogram sama programmer itu kan sebetulnya secara arti kayaknya sama ya. Tapi ya tidak tahu lah ya, tadi dari sumber literaturnya seperti itu ya, saya cantumkan. Pemrograman ya, pemrograman digunakan bahasa apa misalnya PHP atau code editor dan lain-lain. Kemudian integrasi sistem ya, misal sudah terintegrasi misal dengan BPJS ya, terintegrasi dengan online payment, itu bisa dilakukan. Salah satu bentuk inovasinya adalah pengembangan software ini. Kemudian yang selanjutnya adalah quality assurance atau QA. Untuk apa sih gitu kita butuh QA? Untuk menciptakan sistem yang terjamin kualitasnya, quality assurance melibatkan pengujian sistem atau tidak, atau produk aplikasi yang meliputi bahwa produk tersebut diproduksi sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Misal yaitu rencana kualitas atau apa, quality plan. Kemudian testing ya, bagaimana kita bisa melakukan testing itu agar sistem yang dikembangkan itu sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian strategi testing ya, apakah akan yaitu terkait dengan quality assurance testing ya, bagaimana kita lakukan testing, apakah sudah sesuai atau belum. Yang ketiga, metodologi testing, strategi testing dan rencana tes. Karena ini sudah perkembangannya sudah luar biasa ya untuk quality assurance sendiri ya, tidak manusia lagi misalnya yang mau verifikasi, tapi sekarang sudah ada bantuan robot untuk memberikan pelayanan gitu ya, yang terbaik itu ya robot memang sebetulnya, karena mereka sudah di apa namanya sudah itu ya terlewat ya. Nah ini kemudian strategi testingnya, testing plan itu juga penting ya. Jadi hal tersebut yang membuat quality assurance itu bisa diperhatikan ya, karena ini yang akan membuat sebuah sistem informasi itu
berkualitas atau tidak itu dilihat dari sini. Yang selanjutnya adalah dokumentasi, ya. Jadi sebuah proyek sistem informasi itu menghasilkan sebuah besar dokumentasi yang terkait dengan satu tahapan proyek, ya. Yang pertama adalah media komunikasi antara anggota tim proyek pemangku kepentingan, ya. Jadi ya untuk keberlanjutan sebuah dokumen itu gitu ya. Kemudian tempat menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh tim yang melakukan pemeliharaan sistem, ya. Kenapa? Dengan dokumentasi itu yang mengembangkan selanjutnya itu lebih mudah memahaminya. Ibarat tidak mencari jarum di dalam jerami. Susah kan? Tapi kalau dengan dokumentasinya, oh ini yang error, ini yang harus diperbaiki, itu nanti akan kelihatan semua. Kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi yang menghasilkan sebuah besar dokumentasi terkait. Memberikan informasi kepada manajemen untuk membantu menyiapkan rencana, anggaran, jadwal, dan untuk pengembangan software. Dan yang keempat adalah penyediaan informasi tentang cara menggunakan dan mengelola sistem. Jadi sebetulnya pada dasarnya sih dokumentasi itu ya biar pengembangannya lebih enak, kemudian tracing datanya lebih enak gitu ya. Jadi tidak terpecah-pecah gitu untuk datanya atau tidak terbagi-bagi. Kemudian yang selanjutnya penyajian informasi tentang cara menggunakan sistem. Jadi tahu ya cara menggunakan dan mengelola sistem itu seperti apa. Nah, dokumentasi ada dua. Yang pertama adalah dokumentasi proses. Aktivitas ini merupakan mendokumentasikan proses pengembangan software dan proses pemeliharaannya. Kalau apa namanya? Ada dua jenis ini sebetulnya kategorinya, dua kelompok. Proses itu berarti aktivitas yang berdasarkan pengembangan software dan proses pemeliharaannya. Tapi kalau dokumentasi produk itu dokumentasi untuk produk software yang diinginkan ke user ya dan penggunanya. Jadi itulah tadi beberapa hal terkait dengan fase pengembangan ya. Dimana fase pengembangan juga sekarang ini memakan apa ya istilahnya resource yang cukup lumayan gitu ya, karena yang namanya dokumentasi itu kan kalau kita berpikir hanya tukang foto edit tidak ya. Ya, jadi dokumentasi di sini itu ya pencatatan gitu loh intinya. Jadi sistem itu benar-benar tercatat dengan baik, terpelihara dengan baik, dan dapat digunakan dengan baik. Jadi itu ya mungkin bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar atau kolom live chat, atau mau japri langsung atau di grup, silahkan. Saya sangat terbuka. Siapa yang mau minta bantuan selagi saya bisa bantu, akan saya bantu terkait dengan semangat dari ya apa yang sedang kita kerjakan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi saya, silakan bisa tanya di grup atau di chat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangnya. Sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Sehat selalu buat Mas Mbak semua. Selamat malam.